Karena aku tuh pengen bantu suamiku yang lagi kesulitan pekerjaan dan kondisi keuangannya. Tapi aku tuh bingung banget teh harus mulai dari mana. Apa ya yang harus aku lakukan teh? Sekarang yang kerasa sama Teteh gimana? Bingung. Kerasa sempit nggak sih Teh? Resah karena kan melihat suami juga down. Ya. Kelihatan gak semangat. Kebanyakan perempuan mengira kalau laki-lakinya, kalau suaminya itu sedang kesulitan keuangan, finansial, sampai sulit memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebanyakan perempuan mengira dia juga harus ikut kerja. Ini saya cerita dulu ini ya, paradigma umumnya perempuan. Sehingga kadang mereka sampai, wah gimana caranya lah dalam 24 jam saya sempat kerja dan mendatangkan uang. Tapi yang tidak disadari, kadang batas antara saya membantu dengan akhirnya saya mengorbankan diri dan peran-peran saya tidak berjalan dengan baik, batasnya jadi tipis, malah sering melewati batas. Nah inilah masalahnya, karena amanah perempuan terhadap suaminya dan amanah perempuan terhadap anaknya itu hukumnya wajib. Sementara kalau perempuan bekerja itu hukumnya mubah. Dan bahkan ketika sang suami itu kesulitan keuangan, itu tidak menjadikan sang istri jadi jatuhnya kewajiban, jadi jatuh wajib untuk membantu suami. Jadi kita harus pahami dulu mindset itu. Nah, jadi kalau berarti saya tidak wajib membantu suami ya, saya tetap wajibnya menjadi makmum dan mendampingi anak-anak, itu yang wajib ya. Iya betul, kita tidak boleh menomorsatukan yang mubah di atas yang wajib, itu dulu ya. Kedua, kalau tentang rezeki, sebenarnya begitu orang menikah, Allah itu sudah tetapkan rezekinya buat mereka, dan Allah berjanji menikah itu akan membuat jadi kaya. Jadi nggak mungkin kita tuh jadi miskin. Ingat dulu itu di mindset. Ini miskin gak akan selamanya, karena Allah berjanji orang menikah bakal jadi kaya. Nah, jadi rezeki itu sudah ada untuk pasangan suami istri ini. Kalau sang istri bekerja, itu tidak menambah rezeki. Itu hanya memecah rezeki tadi kedua akun berbeda, akun suami dan akun istri. Jadi itu artinya bahkan istri yang bekerja sekalipun, kalau istrinya resign, itu tidak mengurangi rezeki. Tapi akunnya disatukan. Rezekinya yang tadinya terpisah kedua akun, jadi satu akun. Jadi kalau Anda memilih bekerja untuk membantu suami, sebenarnya secara prinsip dan secara esensi itu tidak membantu menambah biaya dan tidak membantu menambah finansial. Loh, jadi bantunya gimana? Bantunya adalah kita yang memposisikan diri kita sebagai istri yang siap untuk selalu membackup suami supaya performance kinerjanya makin bagus. Dan seiring performance kinerja suami semakin bagus, maka akan semakin mudah menjemput nafkah yang sudah Allah janjikan. Contoh nih ya, saya pernah lihat ini sebuah video dibuat oleh seorang suami. Dia cerita bahwa sebelum saya menikah, saya tidak menduga bahwa pekerjaan saya akan menjadi pemulung. Dan ketika dia jadi pemulung, sesudah menikah, dia bertanya pada istrinya, malu nggak punya suami sebagai pemulung? Enggak, biasa aja, kan halal. Halalnya itu yang bikin saya bangga. Nah ternyata kalimat itu saja, si istri belum membantu ya, kalimat itu saja menguatkan suami untuk mau bekerja lebih keras, memulung lebih banyak, ke tempat yang lebih luas. Dan dia tetap melakukan pekerjaan utamanya sebagai pemulung. Semakin banyak yang dia pulung, akhirnya dia bisa ngumpulin sebagai bos lapak gitu ya, ngumpulin kardus di sini, ini di sini, di sini. Istrinya ikut membantu, aku rapihin ya. Nah akhirnya lama-lama dia kemudian ikut merangkul pemulung-pemulung yang lain. Dan sekian belas tahun mereka berkeluarga dan bahkan punya anak sekalipun, kalau si istrinya ditanya, Bu, pekerjaan suaminya apa? Pemulung. Kalau dilihat dari ukuran finansial, apakah mereka kaya? Sebenarnya tidak. Tapi sang istri tidak menawar perannya sebagai istri dan ibu hanya demi kemapanan finansial yang diharapkan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat apa cara terbaik seorang istri untuk membantu suami yang sedang kesulitan finansial, backup suami, mudahkan suami untuk menjalani hari-harinya demi bisa fokus pada performance kinerjanya. Semakin baik performance kinerjanya, rezeki yang Allah sudah janjikan itu akan datang pada suami istri itu. Justru kalau istri salah mengambil asumsi dan kemudian malah ya udah saya bekerja, perannya tidak dilakukan, yang wajib dilakukan oleh sang istri malah terabaikan. Nah, yang terjadi adalah barokah hilang dari keluarga itu. Kalau barokah hilang, rezeki jadi sulit untuk datang. Begitu Teh. Mudah-mudahan jadi bisa kelihatan bedanya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin.